Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fadila Karabu dari kelas 1A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sel eukariotik dan prokariotik, serta perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas apa itu sel. Sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Dan pertama, sel prokariotik sering dianggap sebagai sel yang sederhana karena tidak memiliki nukleus materi intinya, DNA, terkonsentrasi pada suatu daerah yang disebut nukleoid. Sel ini ditemukan pada kingdom Menora seperti bakteri dan alga biru atau cyanobacteria. Sel prokariotik mempunyai ukuran lebih kecil, kurang lebih 1/10-nya dibandingkan dengan sel eukariotik. Sel eukariotik dianggap sebagai sel yang sesungguhnya karena telah memiliki nukleus. Sel ini ditemukan pada fungi, tumbuhan, dan hewan. Pada sel eukariotik terdapat membran inti yang memisahkan DNA dan protein histon dari sitoplasma. Setelahnya itu sel eukariotik. Eukariotik adalah komponen makhluk hidup yang memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Itu pertama, membran inti sel. Membran inti sel adalah lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif. Membran inti sel ini memisahkan inti sel dari sitoplasma. Membran inti sel memiliki pori-pori sebagai jalan transportasi zat yang keluar masuk inti sel. Membran inti sel tersusun atas karbohidrat, protein, dan genetik DNA. Kromosom yang dimiliki oleh eukariotik tidak dimiliki oleh eukariotik inti sel. Mengatur kerja dari semua organel sel juga mengandung sebagai otak dari keseluruhan sel. Inti sel mengatur kerja dari semua organel sel juga mengandung informasi genetik yang akan diturunkan ke sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Ada dua macam ribosom, yaitu ribosom yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ribosom yang berada di dalam untuk dikirim keluar sel. Sedangkan ribosom dan sitoplasma berfungsi untuk mensintesis protein yang berkumpul dan membentuk semacam kantung. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat meletaknya ribosom dan juga membantu proses sintesis protein di dalamnya. Adapun retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mencerna karbohidrat, mensintetis lemak, dan menentukan racun. Mitokondria berbentuk lapisan atau membran yang meliuk-liuk dan berempetan dan berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Setelah itu, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel hewan memiliki perbedaan dan bentuk, ukuran maupun organel-organel yang menyusunnya.
Masuk ke materi kedua, yaitu tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang terdapat pada sel hewan yaitu membran plasma, dinding sel, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, mitokondria, kloroplas, vakuola, dan plastida. Sedangkan sentriol dan sentrosom tidak terdapat pada sel tumbuhan karena kecuali tumbuhan itu memiliki tingkat yang rendah. Selanjutnya pada sel hewan, yang terdapat pada sel hewan yaitu membran plasma, nukleus, sitoplasma, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, mitokondria, sentriol dan sentrosom. Dan ada beberapa yang tidak terdapat di sel hewan, tapi ada pada sel tumbuhan. Dan ada beberapa yang tidak ada di sel hewan, yaitu dinding sel, plastida, dan kloroplas. Sedangkan vakuola, kecuali dia terdapat pada hewan yang uniseluler. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.